Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi wa alamu annallaha sami'un alim. Man dalladzi yuqridullahu qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqdi wa yabdudu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat fitriyah, alamah, diniyah, ukhrawiyah. Semua yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah, lebih dari cukup. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Yena Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita tidak henti-hentinya selalu bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah PBA yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Mudah-mudahan antum semua sampai detik ini istiqomah dalam majelis. Allah bangkitkan semangat antum semua. Allah mudahkan kesulitan antum semua. Allah lapangkan rezeki kalian semua. Dan Allah hilangkan kesulitan-kesulitan yang ada pada diri antum semua. Diganti dengan kemudahan. Wa yarzuqu min haitsu la taksib. Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, mendalladzi barang siapa yuqridullahu meminjami Allah qardan dengan pinjaman hasanah yang baik. Jadi barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman qardan hasanah, yaitu pinjaman yang baik. Artinya apa ini minjam kepada Allah? Masa Allah kita pinjami? Bukan. Di sini maknanya adalah meminjam ini adalah menginfakkan jalan ke jalan Allah. Didasari dengan hadis yang berbunyi insal rizqa misodakoti, hendaknya kita mencari rezeki dengan cara berjalan dengan sodakoh terus. Kemudian fayudha'ifahu, maka Allah akan melipat gandakan lahu kepadanya ad'afan dengan kelipatan katsiran yang banyak sekali. Jadi sebutkan ad'afan katsiran, kelipatan yang banyak sekali. Ini merupakan suatu momen yang paling bagus buat kita semua agar kita terhindarkan dari segala apa yang dinamakan dari segala apa yang berbau riba. Man baqiya ma baqiya minar riba. In kuntum mu'minin, jika antum orang mukmin. Wadaru, jauhilah, tinggalkanlah itu ma baqiya minar riba. Kalau kita memang orang mukmin, tinggalkan riba. Riba itu apa saja kok? Riba itu apa saja? Tidak perlu dijelaskan, antum lebih tahu sendiri dalam hati antum kalau itu tidak cocok, itu sudah riba. Siapa yang menjelaskan ini, hati tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi. Pingin jelas lagi, berdalam dengan seorang ustadz di dalam suatu fikih yang ada tentang riba.
Apapun yang terjadi di sini, yaitu ad'afan katsira, akan dilipat gandakan semua apabila kita menginfakkan harta, meminjami Allah. Meminjami Allah. Pinjami bagaimana menginfakkan, infak. Infak subuh, istiqomah, nggak pernah ketinggalan. Infak di jalan, istiqomah, nggak pernah ketinggalan. Infak Jumat berkah, istiqomah, kagak pernah telat. Masya Allah. Meskipun kita tidak punya uang. Jangan bilang kalau kita tidak punya uang. Karena apa? Segala sesuatu, fadkuruni adzkurkum. Segala sesuatu itu adalah doa yang kita ucapkan. Andai kata kita bilang kepada sesama dengan kebohongan yang ada ataupun keadaan yang ada, jangan bilang kalau kita tidak punya. Kita masih punya Allah. Sedangkan Allah itu maha kaya segalanya. Raknatul fajri khairum min dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qobliyah subuh aja itu lebih baik, lebih kaya makna barakahnya daripada harta bumi di dunia dan seisinya. Coba bisa dibayangkan, bisa dikalkulasikan. Dan Allah janjikan di sini, siapapun yang meminjami secara hasanah dengan baik, fayudha'ifahu lahu. Allah akan lipat gandakan dengan kelipatan berapa? Nanti wayarzuqu min haitsu la tahsib. Dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, Allah akan lipat gandakan ini. Ustaz, saya sudah sedekah banyak, tetapi belum dilipat gandakan oleh Allah, Ustaz. Ketika antum benar-benar niat ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin kunafa, dengan ikhlas ini, kunafa wa yuqimus shalah wa tuzakah, dengan segala sesuatu yang ikhlas, baik dari salat antum, baik segala sedekah antum, ikhlas. Kunafa, ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu ya ikhlas segalanya. Cara belajar tentang ikhlas adalah itu sudah dicontohkan. Apa itu? Ketika kita buang air besar, perut kita sakitnya minta ampun, buang air besar, lepas semuanya, ikhlas apa enggak? Ikhlas. Nah, sekarang kita belajar dengan ikhlas seperti itu. Ketika kita mengeluarkan sedekah, ikhlaskan. Ikhlas semua. Ini menampakkan kunafa. Dengan keikhlasan ini akan memancing segala sesuatu bentuk apapun, Allah akan lipat gandakan. Yang dinamakan lipat gandakan, yang dinamakan Allah berikan, Allah ganti dengan lipat ganda, itu apa? Kesehatan, itu merupakan suatu nomor 1, tidak harus diganti dengan uang. Ketika antum mau pergi, mau kecelakaan, nggak jadi kecelakaan, terselamatkan, itu juga merupakan suatu hal berkah dari Allah. Makanya penting di sini dalam ayat ini merupakan ad'afan katsiran, yaitu segala sesuatu dilipatkan yang banyak. Wallahu yaqbitu, dan Allah menahan, wa yabtutu, yaitu yaqbitu menahan, wa yabtutu, dan melapangkan. Apa yang dilapangkan? Rezeki kita. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Apapun itu bentuknya, apapun itu kejadiannya, apapun itu yang akan terjadi maupun belum terjadi, meskipun sudah terjadi, hanya Allah yang akan mengembalikan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan suatu hal yang harus kita pelajari dan merupakan suatu hal yang benar-benar kita harus prioritaskan dalam segi amalan apapun. Karena apapun bentuknya, ini menjadi suatu amaliyah tersendiri pada diri kita. Berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kunci yang paling utama yang akan kita harapkan. Ketika kita melangkah ke depan tanpa lihat kanan kiri, kemudian kita tujukan hati kita hanya kepada Allah, fokuskan hati kita kepada Allah, menjadi hamba Allah yang masuk, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha,
maka Allah akan himpitkan kita dengan berbagai macam pahala. Jadi diri kita dihimpit dengan pahala-pahala yang dari Allah. Itu berkah, barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa macam berkah. Berkah yang di antaranya pertama adalah berkah maknawiyah. Jadi berkah maknawiyah ini adalah merupakan suatu berkah di mana yang berasal langsung dari Allah kepada hambanya, kepada kita. Berkah maknawiyah. Sedangkan berkah maknawiyah ini adalah sering diberikan Allah kepada kita tanpa sadar, bahkan kita sudah menerima berkali-kali, tetapi kita tidak pernah bersyukur, mensyukuri nikmat atas berkah yang diberikan kepada kita. Coba bisa dibayangkan, apakah perlu kita mendapatkan la'azidannakum andai kata kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah? Kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, maka apa yang terjadi? Wala in kafartum inna azabi la syadid. Jika antum tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya inna azabi la syadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Bagaimana azab Allah? Dunia dapat azab, akhirat dapat azab. Makanya ketika kita mendapatkan berkah maknawiyah yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Yaitu kenikmatan sehat. Nikmatnya hati kita untuk bisa makan enak. Kita makan aja kagak pernah bersyukur di hadapan Allah. Harusnya ketika kita makan, lihat sekarang yang terjadi ketika kita makan di rumah makan, di restoran, atau mungkin di mana, di kedai, di warung kopi. Coba lihat. Apakah mereka bisa mensyukuri nikmat Allah atas segala makan yang diberikan kepada kita? Harusnya berdoa dulu, berdoa kagak. Harusnya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Enggak berdoa. Asal santap aja. Kalau itu enak langsung santap sambil ngobrol, sambil ngomong. Ini jadi budaya ternyata. Di mana budaya modernisasi yang terjun ke dalam dunia fikih Islam itu tidak jelas, tidak bisa disatukan dengan apa yang dinamakan ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah ketika kita makan sambil ngobrol, sambil ngomong. Padahal Islam mengajarkan ketika antum makan berdoalah dan tidak boleh, janganlah ngomong. Nikmatin apa yang antum makan. Ini merupakan suatu budaya. Kalau bagus pakai, kalau nggak bagus jangan dipaksakan untuk kita pakai. Penting buat kita untuk mensyukuri berkah maknawiyah ini. Ini baru salah satu contoh. Kita sudah menyalai daripada aturan-aturan yang Allah sudah tetapkan, yang Allah sudah perintahkan, yang Allah sudah berikan itu contoh-contoh apa yang terjadi. Dan kita tetap geramnya untuk melanggar aturan-aturan ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Itu berkah maknawiyah. Kemudian yang kedua adalah berkah hisiyah. Yaitu berkah yang bersifat fisik. Berkah yang bersifat fisik ini merupakan sering terjadi kepada kita. Kesehatan kita. Kita diberikan suatu apa yang kita punya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita kaca mereka yang Masya Allah kadang-kadang tidak diberikan kekompletan daripada organ tubuh. Kita yang diberikan komplit dengan organ tubuh ini harusnya bisa mensyukuri nikmat Allah. Berkah dari Allah yang merupakan suatu hisiyah. Namun pada dasarnya manusia senantiasa menghiringkan pikirannya, mengurangi segala konsekuensi-konsekuensi yang ada, dan selalu menjerumuskan dirinya untuk senantiasa melawan perintah Allah dengan apa yang Allah berikan pada organ tubuh kita. Buktinya apa yang terjadi? Justru mereka-mereka yang dalam keadaan organ tubuhnya super komplit semua, justru melaksanakan perbuatan maksiat yang bertubi-tubi.
Justru mereka melaksanakan segala berbuat dosa yang tidak pernah ada henti. Justru mereka tidak pernah menyampaikan dirinya bahwa mereka suatu saat pasti akan mati. Tidak ada, ini semua terpikirkan pada hati nurani. Inilah manusia-manusia yang tidak bisa mensyukuri berkah-berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah maknawiyah tidak bisa kita jalankan. Berkah hisiyah tidak bisa kita jalankan. Kemudian dengan berkah barokah yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita bisa mensyukuri semuanya ini? Bagaimana kita akan mendapatkan suatu rezeki berlimpah terus-menerus andai kata kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah? Makanya ini penting buat kita jalankan, buat kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah kita menjadi hamba Allah yang golongan wa'adallahu munafikina wal munafikoti. Kita akan menjadi kufur selamanya. Apapun yang terjadi pada diri kita, qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah istri meskipun itu pahit, dikatakanlah. Kalau itu memang berkah dari Allah, katakanlah itu berkah. Kalau itu memang bukan berkah dari Allah, katakanlah sejujurnya bahwa kita ini menjadi hamba Allah yang tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Berkah maknawiyah, berkah hisiyah nggak bisa kita jalankan, nggak bisa kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkah dari Allah, berkah yang berasal dari Allah, yang merupakan karunia Allah kepada hambanya. Allah karuniakan buat hambanya dengan segala macam karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Tetap tidak bisa kita mensyukuri karunia Allah. Kemudian berkah dari Al-Quran, berkah yang berasal dari Al-Quran yang memiliki banyak keutamaan, manfaat, dan kebaikan. Ini tidak kita bisa pelajari. Al-Quran yang ada di sini tidak bisa kita pelajari penafsirannya. Justru kadang-kadang kita jauh daripada ajaran-ajaran pedoman yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Masya Allah, andai kata kita bisa menjalankan semua yang ada di dalam Al-Quran, maka apa yang terjadi? Kita menangis sama Allah. Kita mengoreksi diri kita aja kagak pernah ada habisnya. Boro-boro ngoreksi orang lain, ngoreksi diri kita sendiri aja kagak pernah ada habisnya. Kembali kepada apa yang Ustaz sampaikan kemarin, yaitu lebih baik kita menghisap diri kita sendiri di dunia sebelum kita dihisap oleh Allah. Lebih baik orang itu mengoreksi diri kita sendiri daripada mengoreksi orang lain. Kepo amat kita, bahenol amat kita dengan permasalahan orang, irinya minta ampun, dengkinya minta ampun dengan apa yang orang punya, akhirnya tumbuhlah penyakit secara nggak sadar, apa namakan penyakit kolbi, penyakit hati. Kalau orang sudah kena penyakit hati, ujung-ujungnya nanti larinya apa? Mikir tidak pernah ada hentinya, kemudian larinya ke kanan ke kiri, ngomong kanan, ngomong kiri. Perlu apa? Perlu teman supaya support dia dengan keiriannya. Ujung-ujungnya kagak kuat pikirannya, larinya stroke, sakit, tekanan darah tinggi, gagal ginjal, dan segalanya. Ternyata sumber dari segala penyakit ini adalah sumbernya dari hati. Dari penyakit hati. Itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Andai kata kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan, alhamdulillah. Apa yang Allah berikan hari ini, alhamdulillah. Maka penyakit hati ini akan hilang. Dan kita dijadikan hamba Allah yang dijauhkan dari segala penyakit. Rabbik firli warhamni wajiboni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Ya Allah, berikan aku kesehatan, wa'afini. Ini sering. Nikmat sehat merupakan nikmat yang paling utama. Tidak ada bandingnya. Kemudian yang terusnya adalah berkah dari tempat, yaitu berkah yang berasal dari tempat-tempat yang dikaruniakan, diberkahkan barokahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu seperti apa? Seperti dalam majelis. Ketika ada majelis sholawat, kita datang ke sana, kita mendapatkan berkah barokah dari tempat majelis itu. Semua ini akan dikondisikan, semua ini akan
fungsikan sebagaimana yang Allah berikan kepada hambanya. Andai kata hamba itu mau beriman kepada Allah, Allah akan cukupi semua kebutuhan. Maukah kita cukupi kebutuhan kita? Kalau enggak mau, bukan manusia. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Di antara berkah maknawiyah, berkah hisiyah, berkah dari Allah, berkah dari Al-Quran, dan berkah dari tempat 5 berkah ini merupakan suatu hal yang harus kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada orang tua kita, baik kepada tetangga kita, baik kepada teman kerabat kita, baik kepada anak fakir miskin, baik kepada anak yatim, dan baik kepada sesama manusia. Ingat apa yang ditanyakan nanti di dalam alam barzah, salah satunya adalah fitnah kubur. Pertanyaannya adalah, siapa saudaramu? Satarul muslima wa satarullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib orang muslim di dunia, maka Allah satarullah fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan tutupi aib orang itu. Dunia ditutupi, akhirat juga ditutupi. Bagaimana? Bisa kita bayangkan begitu besar sayangnya Allah kepada hambanya. Bisa kita bandingkan begitu besar sayang Allah kepada hambanya. Tetapi hamba ini tidak pernah bisa mengerti antara konsekuensi dan konfiksi. Ini merupakan suatu hal, step-step Allah agar hamba ini benar-benar bisa mengerti posisinya, bisa taubat di hadapan Allah, tidak mengurangi dari segala apa, dari nilai-nilai taubat, tidak mengulangi lagi. Katanya sekarang taubat nasuhah, besoknya berbuat lagi dengan hal yang sama. Akhirnya apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Marilah kita bareng-bareng di sini. Di sini tidak ada orang yang suci. Ustadz sendiri banyak salahnya. Ustadz sendiri banyak sekali dosanya. Jadi di sini kita sama-sama belajar untuk memperdalam daripada Al-Quran ini dan Sunnah Rasul. Saling mengingatkan, saling berbagi. Khairukum man ta'allamal Quran wa amalah. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkan meskipun 1 ayat. Ini jadi guru kita, ini menjadi pondasi kita, ini menjadi pedoman kita. Untuk apa? Untuk kita sampaikan meskipun 1 ayat dengan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang bisa mensyukuri nikmat fitriyah, nikmat ukhrawiyah, nikmat alamah, nikmat diniyah yang Allah berikan kepada kita. Bisa mensyukuri segala sesuatu berkah-berkah yang Allah berikan kepada kita dengan kita sujud taubat nasuhah. Warka'u ma'arroki'in. Kita rukuk bersama mereka yang secara berjamaah, mengutamakan sholat subuh nomor utama. Semoga kita jadikan hamba Allah yang nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.